Presiden Joko Widodo akhirnya merombak kabinet dengan melantik 2 menteri serta 3 wakil menteri baru. Salah satu yang dilantik adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan yang didaulat menjadi Menteri Perdagangan. Dengan demikian, ketiga Ketua Umum partai dari anggota Koalisi Indonesia Bersatu kini menduduki posisi sebagai menteri. Seperti apa langkah KIB ke depan setelah posisi politiknya makin diperkuat oleh Joko Widodo? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Ketua Fraksi PAN di DPR, Bang Saleh Partao Non Daulay dan juga pakar politik Mas Hanta Yudas. Mas Hanta, artinya makin kental Mas sekarang Mas. Di KIB semua ketumnya sudah menjabat sebagai menteri. Seperti itu. Apa makna tersendiri yang Mas Hanta baca seperti apa? Ya, kalau dikaitkan dengan KIB tentu kalimat yang paling pilihan yang kita gunakan kalau tidak dikatakan bentuk dukungan, paling tidak sinyal persetujuan. Itu cukup kuat. Bahwa sebelumnya kita tahu ketika KIB mengadakan silaturahmi pada saat itu juga ada kehadiran Pak Luhut sebagai salah satu tokoh beliau orang Golkar, kehadiran Projo. Kemudian kedua, hari ini dilantiknya Pak Zulkifli Hasan, tentu dengan segala macam kompetensi yang beliau miliki ya, rekam jejak seterusnya, sebagai menteri. Itu saya kira mengkonfirmasi, kalaulah sekiranya KIB itu dibaca sebagai sebuah manuver politik yang liar dilakukan oleh Partai Amanat Nasional bersama Golkar dan P3, menurut saya mungkin sebaliknya bisa jadi dapatkan sanksi politik dan tidak dapat. Nah sekarang justru jawabannya Partai Amanat Nasional mendapatkan posisi strategis. Artinya kalaupun nanti Bang Saleh mungkin tidak mau sebut dukungan karena kita butuh waktu untuk menunjukkan nanti seperti apa. Nah bahwa KIB ini menjadi salah satu partai atau koalisi partai yang akan dijadikan sebagai perahu alternatif nanti untuk sebagai suksesor Pak Jokowi yang mungkin akan melanjutkan visi misi Pak Jokowi, ya tidak berlebihan untuk dibaca ke arah sana. Nah, tetapi di luar itu, Andro, yang menarik menurut saya, selain Pak Jokowi sejak awal membangun politik akomodatif, ya, menjaga stabilitas politik pemerintahannya, efektivitas pemerintahannya dengan mengakomodir berbagai macam partai politik ke dalam, catatan saya, selain PAN ya mendapatkan kompensasi hari ini sebagai menteri, bukan hal yang mengejutkan. Tetapi bagi Pak Jokowi, lebih dari itu juga membutuhkan PAN. Dari sisi apa? Selain dari jumlah partai mendukung kan sudah lebih dari cukup sebenarnya. Pendekatan kuantitatifnya sudah lebih dari 80%. Artinya hanya meninggalkan PKS dan Demokrat di luar pemerintahan. Tapi di luar itu saya kira yang dibutuhkan oleh Pak Jokowi ada Partai Amanat Nasional ini sebagai jangkar, katakanlah yang berbasis pada Islam modernis, yaitu Muhammadiyah. Sementara sudah ada PKB dan P3 ya, berbasis NU, berbasis massa di NU, itu sudah ada. Dengan hadirnya PAN, itu semakin memperkuat kaki-kaki politik Pak Jokowi. Dari kelompok Islam, dari PAN itu untuk memperkuat saya kira. Ditambah kemampuan Pak Zulkifli Hasan dari segi komunikasi politik, dari segi negosiasi politik, lobby-lobby politik yang membantu. Jadi saya lihat dibandingkan reshuffle sebelumnya, sebelum ke KIB, reshuffle sebelumnya itu kan lebih rileks, lebih santai, duduk di beranda istana, kemudian dengan baju putih. Sekarang lebih hati-hati, lebih kuat dari politiknya. Akomodasi politik bukan sekedar akomodasi politik, tapi Pak Jokowi mengirimkan pesan bahwa mereka masih bersama, politik stabil, semua diundang para ketua umum, makan siang bersama, dan ada kehadiran PAN. Saya kira pesan politik yang lebih kuat. Jadi menjaga stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, karena akan masuk ke tahun-tahun politik. Dan hadirnya PAN hari ini saya kira betul semakin perkuat. Dan semua ketua umum, partai-partai yang paling dekat untuk menggantikan tanda petik yang bisa dikontrol dalam konteks ini oleh Pak Jokowi dalam tanda petik ya, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan P3 itu mendapatkan posisi strategis semua di menteri bidang ekonomi. Ya koordinasinya makin klop lah saya kira dengan berbagai macam pengalaman Bang Zul dan lain sebagainya. Bahkan yang sedang ramai ketika dikerucutkan kepada sosok figur Pak Jokowi mengarah dugaannya sementara orang-orang mengaitkan dengan mendukung Ganjar Pranowo. Tapi KIB sepertinya berbeda. Meskipun antara KIB dan juga Pak Jokowi bisa dikatakan sudah satu frekuensi saat ini. Apakah ada hubungan yang erat Mas Hanta melihatnya? Sebelum nama saya kira Pak Jokowi punya, karena syarat 20%, dan saya kira
kita tahu Pak Jokowi meskipun PD Perjuangan kan tidak bisa sepenuhnya menyiapkan karena di PDIP juga sudah ada nama. Nah karena itu 3 partai ini yang sudah 23% ini saya kira akan terus dekat. Dan ini sebenarnya positif tanda petik bagi partainya Bang Saleh dan lain-lain. Karena kalau ada faktor Pak Jokowi berada di sana karena beliau sebagai aktor politik itu membuat menjadi semen pengikat justru. Kalau ada kingmaker tanda petik di dalamnya, ada orang-orang yang juga orang penting, orang kuat, aktor politik kuat, patron politik yang punya bobot politik yang kuat, itu justru menurut saya positif bagi KIB. Positifnya dari segi apa? Bisa memperkuat, membuat usia politik mereka panjang untuk menjadi perekat. Nah soal nama, saya kira mereka akan realistis. Realistis itu adalah melihat peluang kemenangan, kekuatan elektabilitas. Kalau nama Ganjar ya salah satu saya kira dipertimbangkan. Nanti ada dinamikanya di Cawapres. Dan ada nama kan sering disebut misalnya Pak Erick Thohir yang sangat dekat dengan PAN kemarin dekat sering ketemu. Kemudian Golkar juga menyebutkan nama Erlangga. Tapi seperti kemudian ini, juga, Mas Hanta, Anda melihatnya kemana ini arah KIB ke depannya? Kalau sekarang mungkin soliditasnya sudah tidak usah diragukan lagi, Mas ya? Iya. Pasti menurut saya masih ada peluang dinamis ya. Kalau misalnya titik tekannya independensi dari partai-partai, ya mungkin saja ada potensi untuk berpisah masih ada, belum otomatis, apalagi nanti menjelang Pilpres. Tetapi yang paling penting menurut saya memang KIB ini supaya menjadi tradisi politik yang baik ya, melakukan koalisi jauh-jauh hari, ya apapun alasan mau independen maupun didukung oleh ada kekuatan di luar itu, yang karena mereka berada di pemerintahan, ya saya kira memang mulai dari platform, mulai dari program-program, tadi dikaitkan Andrew tadi pertanyaannya apakah ya memang ini partai dalam pemerintahan, partai yang mendukung Pak Jokowi kemudian cukup dekat, ya mungkin lebih tepatnya ini adalah poros suksesor, tanda petik ya, yang Pak Jokowi bisa jadi akan menggunakan ini. Nah yang kedua, yang paling menarik penting kalau KIB kemudian menghadirkan metode mencari capres-cawapres terbaiknya tadi. Bukan misalnya kita menunggu 3 ketua umum, kemudian berdiskusi, bernegosiasi, muncul. Kalau itu kan cara lama sebenarnya, tidak ada kebaruan dari KIB kalau kemudian langsung diumumkan last minute. Tapi kalau misalnya ada metode yang lebih terbuka, lebih demokratis, tidak harus konvensi apapun lah namanya, membedah visi misi, program, pemikiran, rekam jejak capres-cawapres, menurut saya itu menjadi tradisi politik yang positif, yang harus kita sambut, kita apresiasi. Nah kalau tidak ya saya kira ya ini biasa saja ya pada umumnya yang sudah terjadi selama ini. Nah tetapi KIB ini membantu kita sebenarnya publik, paling tidak soal koalisi. Jadi kan pusarannya nanti jelang 2004 itu Andrew 2 ya, pusaran para pemilik tiket boarding pass capres. Ya ini kita bicara KIB, tadi Pak Saleh juga mengatakan kita belum ngomong capres-capres. Yang kedua pusaran itu berputar pada figur-figur yang memiliki elektabilitas. Nah, seperti apa nanti kekuatannya, seperti apa, nanti kita udah kebantu nih, ada KIB, 3 partai bergabung, ada PDIP bisa sendiri, dan ada partai sisanya. Kalau kita asumsikan partai di luar pemerintah, sepanjang, ini analisa saya, PDIP dan KIB tidak bersatu, kita berpotensi ada 3 poros koalisi. Dan itu positif saja sebenarnya untuk mengurangi kontraksi politik kita. Tapi kalau akhirnya KIB dan PD Perjuangan bergabung, itu potensi bipolar, bukan tripolar, 2 poros juga membesar. Nah dengan membantu itu, kalau saya dari sisi analisa politiknya, KIB lebih awal itu, sudah lebih jelas, mereka sudah ada 3 yang bisa digabungkan. Beda dengan partai lain, ada kemungkinan ke A, opsi B, opsi C. Nah 3 partai ini relatif sudah ke sana, sudah ada arahnya. Dan jangan lupa betul, nanti semua mengejar kotel efek ekor jas itu, berkah elektoral bagi partai masing-masing. PAN akan memikirkan, jangan sampai nanti Pilpresnya menang, kemudian partainya melorot gitu. Mereka pasti pengen lolos parliamentary threshold, 1, kedua juga suaranya meningkat, dan salah satu instrumennya tadi, capres. Karena kalau kemudian ngikut dalam barisan capresnya menang, hanya jatah wamen nanti dapatnya seperti yang sekarang, partai non-parlemen. Nah, saya kira PAN, P3, terutama P3 ya, yang pas di 4% itu, juga pasti bersama-sama berkoalisi memikirkan Pilpres mereka duduk, berada punya mimpi yang sama, di ranjang yang sama, di saat yang sama mereka punya mimpi yang berbeda, target yang berbeda dalam pileg. Nah, dinamika nanti tantangannya KIB di sana. Dan faktor pemersatunya ya, Pak Saleh, Pak Mas Andrew, yang paling penting di KIB ini. 1 tadi, kedekatan partai. Bang Zul, Pak Mas Erlangga, dan Pak Suarso orang dekat. Pemersatunya 1, itu. Kedua,
cari capres menurut saya nanti ke depan, capres kuat akan menjadi pemersatu partai ini. Yang ketiga adalah nanti kingmaker. Kingmaker itu banyak tokoh, termasuk Bang Zul kan kingmaker juga. Pak Jokowi bisa jadi kingmaker. Itu semen perekatnya. Tanpa itu menurut saya berpotensi pecah dan retak lagi koalisi ini. Justru positif kalau ada potensi aktor-aktor yang juga terlibat dalam KIB ini. Artinya KIB disiapkan serius untuk bertarung di menjelang 2024 mendatang. Terima kasih banyak Pak Santari Yuda dan juga Bang Saleh Daulay sudah bergabung di Kabar Petang.